Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk proyek edukasi psikologi pada hari ini. Pada kali ini kita akan membicarakan tentang smart goal setting. Sebelum itu, kita perkenalan diri dulu. Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Kafkara Syifa dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Di sini ada nggak dari teman-teman yang mempunyai tujuan tapi masih nggak stuck aja atau nggak ada perubahannya? Nah, pada hari ini kita akan membahas rahasia supaya tujuan kita tercapai dengan terstruktur, yaitu SMART Goal. Asal-usul konsep SMART Goal. Jadi, ada seorang direktur perusahaan yang bernama George Doran di tahun 1981 mempunyai ide brilian. Dia mikir kenapa sih banyak orang yang mempunyai tujuan tapi gagal dicapai. Dari situ, dia menciptakan konsep SMART Goal yang awalnya diterapkan dalam dunia bisnis. Tapi ternyata konsep ini berkembang pesat dan sekarang dipakai di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai pengembangan diri. Nah, teman-teman, ada 3 alasan penting kenapa kita sebagai mahasiswa harus punya goal setting. Pertama, goal setting itu ibaratnya GPS perjalanan kuliah kita. Goal setting membantu kita punya arah yang lebih jelas dalam studi, bikin kita lebih fokus, dan yang paling penting, memotivasi kita buat capai prestasi akademis. Yang kedua, goal setting itu ibaratkan menghilangkan kecemasan. Maksudnya, dengan punya rencana yang jelas, kita bisa kurangi stres dan kecemasan karena kita tahu persis mau melangkah kemana. Kita punya kontrol penuh atas perjalanan akademis kita. Yang ketiga, goal setting itu sebenarnya investasi masa depan kita. Dengan punya tujuan yang jelas selama kuliah, kita bakal lebih siap pas masuk dunia kerja. Kenapa? Karena kita udah punya rencana karir yang terstruktur dan realistis. Nah, teman-teman bayangkan betapa pentingnya punya goal setting yang benar. Tapi, punya goal setting aja nggak cukup. Kita harus tahu cara bikin goal setting yang smart. Nah, komponen dari smart goals yang pertama yaitu spesifik. Coba deh teman-teman bayangkan atau bandingkan mana yang lebih jelas, aku ingin sukses atau aku ingin mendapatkan nilai A di mata kuliah matematika semester ini. Mana yang lebih jelas? Lebih jelas yang kedua kan? Jadi tujuan kita harus detail dan jelas. Harus tahu siapa yang terlibat, apa yang mau dicapai, dan di mana atau dalam konteks apa. Udah kayak 5H, 5W, 1H. Yang kedua, komponen yang kedua yaitu measurable atau terukur. Gimana cara kita kalau kita udah mencapai tujuan. Nah, di sini kita butuh indikator yang jelas, misalnya nilai ujian atau proses proyek kita. Kita bisa pakai berbagai cara untuk mengukurnya, yaitu bikin jurnal harian, yang kedua pakai aplikasi manajemen, yang ketiga lembar kerja untuk tracking kemajuan. Contohnya ada mahasiswa yang target nilainya rata-rata 85 di semua tugas. Dia konsisten pakai aplikasi untuk memantau prosesnya. Komponen selanjutnya yaitu actionable atau dapat dicapai. Nah, ini penting untuk teman-teman. Tujuan kita harus realistis ya. Jangan terlalu muluk-muluk. Sesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya yang kita punya. Yang sering bikin goals kita gagal itu karena kita nggak punya perhitungan hambatan. Maka kita perlu identifikasi dulu apa aja hambatan yang mungkin muncul. Yang kedua yaitu terus rencanain strateginya. Komponen yang keempat yaitu relevan. Ada 2 hal penting di sini, yaitu yang pertama,
tujuan kita harus nyambung sama tujuan jangka panjang. Jangan sampai ada yang atau cita-cita kita yang kita kejar itu menyasar. Kedua, ini sering dilupakan, tujuan kita harus sesuai dengan passion dan nilai-nilai pribadi kita. Kenapa? Kalau nggak sesuai, dijamin bakal kita cepat bosan atau kehilangan motivasi. Ingat ya teman-teman, tujuan kita harus selaras dengan passion. Motivasi dan komitmen itu bakal datang dengan sendirinya. Nah, komponen yang terakhir yaitu time bound atau tenggat waktu. Ada 3 poin penting yang perlu kita ingat pada tenggat waktu ini. Yang pertama, pentingnya tenggat waktu untuk memberi batasan yang jelas. Yang kedua, yaitu kita perlu bikin timeline yang efektif. Jangan cuma pasang deadline akhir aja. Yang ketiga, ya, kemudian ada contoh kasusnya. Ada mahasiswa yang berhasil menyelesaikan proyek penelitian dalam waktu 6 bulan dengan fase-fase yang sudah ditentukan secara rinci. Ini bukti nyata kalau deadline yang terstruktur bisa bikin kita teratur dan efisien mencapai tujuan. Nah, selanjutnya, langkah-langkah nyata. Yang pertama, kita harus identifikasi kebutuhan dan tujuan kita. Jangan asal-asalan, lakukan evaluasi dulu. Apa sih sebenarnya yang kita butuhkan? Apa yang pengen kita capai? Dan terus sesuaikan dengan prinsip SMART yang udah kita bahas tadi. Yang kedua, kita harus rumuskan rencana tindakannya. Ini kayak kita bikin peta, apa yang kita harus lakukan, sumber apa yang kita butuhkan, sama strateginya. Kemudian, tips-tips buat mempertahankan motivasi. Yang pertama, manajemen waktu yang benar. Jangan sampai kita kewalahan atau malah kebanyakan waktu nganggur. Yang kedua, catat proses kita secara berkala. Ini penting untuk kita evaluasi diri. Yang terakhir, jangan lupa cari dukungan dari teman atau keluarga. Kadang kita butuh orang lain buat kasih semangat atau masukan. Oh iya, kita ada kesalahan umum yang sering terjadi. Yang pertama yaitu bikin tujuannya terlalu luas atau nggak realistis. Ingat ya, spesifik itu penting. Yang kedua yaitu kurangnya komitmen. Ini yang sering bikin goals kita gagal di tengah jalan. Baiklah teman-teman. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.